Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Malik, NIM 70300121002. Sebelum kita beranjak menjelaskan sistem reproduksi wanita eksternal maupun internal, bagian dalam dan luar, dan kelenjar mamai ataupun kelenjar payudara, kita harus mengetahui dulu apa sih itu sistem reproduksi dan fungsinya. Oke, sistem reproduksi wanita meliputi organ reproduksi, oogenesis, hormon pada wanita, fertilisasi, kehamilan, persalinan, dan laktasi. Organ reproduksi wanita dibagi dua, yaitu reproduksi eksternal dan reproduksi internal. Adapun fungsi-fungsinya, sistem reproduksi wanita yang pertama itu fungsi utama dari organ reproduksi wanita yaitu memproduksi sel telur untuk pembuahan. Selain itu organ juga ini berfungsi sebagai tempat perkembangan janin agar fungsinya bisa berjalan dengan lancar ataupun berjalan dengan baik. Sistem reproduksi wanita memiliki struktur tersendiri untuk mempertemukan antara sperma dan sel telur. Apabila sel sperma dan sel telur membuahi, akan menjadi anak. Oke. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita bagian luar dan dalam, eksternal maupun internal. Yang pertama-tama itu saya akan menjelaskan alat kelamin luar wanita. Yang pertama itu ada vulva. Vulva merupakan celah paling luar dari alat kelamin wanita. Dan yang kedua itu ada labia mayora atau bibir besar. Dia berukuran tebal karena dilapisi lemak, fungsinya melindungi vagina. Dan yang ketiga itu ada labia minora atau bibir kecil, di mana dia halus, tipis, dan tidak dilapisi lemak. Fungsinya yaitu melindungi vagina. Yang keempat itu ada klitoris. Klitoris merupakan organ yang sangat sensitif berupa benjolan yang kecil di bagian depan vulva. Merupakan organ elektif. Terus ada di sini lubang vagina. Dan yang keenam itu ada selaput darah ataupun himen. Selaput darah atau himen merupakan selaput mukosa yang banyak mengandung pembuluh darah. Lalu di sini saya akan membahas lagi alat kelamin wanita bagian dalam ataupun bagian interna, yang terdiri dari pertama itu ada ovarium, merupakan organ reproduksi pertama wanita, jumlah sepasang, bentuknya oval, ukuran 3-4 cm, letak di dalam rongga badan di daerah pinggang. Terus fungsinya ovarium ini menghasilkan ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Terus yang kedua itu ada oviduct ataupun tuba Fallopi. Yang pertama itu disebut juga sal ataupun telur jumlah sepasang. Panjangnya 10 cm, bagian pangkal berbentuk corong disebut individu-bulum. Pada individu bulum ini terdapat jumbai atau fimrae yang berfungsi menangkap ovum. Terus fungsi oviduct ataupun oviduct ini untuk menyalurkan ovum dan ovarium menuju uterus. Dan yang ketiga itu ada uterus. Uterus ini berbentuk buah pir, bagian bawahnya mengecil, terus dan disebut juga serviks ataupun leher rahim. Fungsinya uterus ini untuk tempat perkembangan zigot apabila terjadi fertilisasi. Terus uterus ini bagian dinding dalam rahim disebut endometrium yang akan mengalami penebalan pada saat ovulasi dan meluruh pada saat menstruasi. Dan yang keempat itu bagian dalam wanita ada vagina. Vagina merupakan saluran akhir pada saluran reproduksi bagian dalam wanita. Vagina bermuara pada vulva. Vagina dinding yang berlipat dengan bagian terluar dan berupa selaput lendir. Bagian tengah berupa otot-otot dan bagian dalam berupa jaringan ikat bersifat serat. Terus selaput berlendir menghasilkan lendir pada
saat terjadi rangsangan seksual. Terus lendir itu dihasilkan oleh kelenjar Bartholin, dan jaringan otot dan jaringan ikat bersifat berserat bersifat elastis. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan sistem reproduksi wanita bagian dalam ataupun bagian internal, yang terdiri yang pertama itu ada ovarium, merupakan organ reproduksi pertama wanita. Jumlah sepasang, bentuk oval dan ukuran 3-4 cm. Terus letak di dalam rongga daerah pinggang. Fungsinya menghasilkan ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Dan yang kedua itu ada oviduk ataupun tuba Fallopi, disebut juga sel telur jumlah sepasang, dan panjangnya itu 10 cm. Bagian pangkal berbentuk corong disebut individu belum. Terus ada di sini pada individu belum terdapat jumbai fimbrae. Fimbrae itu yang berfungsi menangkap ovum yang dilepaskan ovarium. Fungsinya ovidak menyalurkan ovum dan ovarium menuju uterus. Dan yang ketiga itu ada uterus. Uterus itu berbentuk buah pir. Bagian bawahnya mengecil dan disebut serviks ataupun leher rahim. Fungsinya tempat perkembangan zigot apabila terjadi fertilisasi. Terus bagian dinding rahim disebut endometrium yang akan mengalami penebalan pada saat ovulasi, meluruh pada saat menstruasi. Dan di sini ada vagina. Vagina merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi bagian dalam wanita. Vagina bermuara vulva. Terus mempunyai dinding yang berlipat-lipat dengan bagian terluar berupa selaput lendir, bagian tengah berupa otot, dan bagian dalam berupa jaringan ikat berserat. Terus selaput berlendir menghasilkan lendir pada saat terjadi rangsangan seksual. Lendir itu dihasilkan oleh kelenjar Bartholin. Terus jaringan otot dan jaringan ikat yang berserat bersifat elastis.